Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 2 ya. Kita masih membahas latihan soal 1.5. Tunjukkan bahwa dua lingkaran berikut saling bersinggungan, kemudian tentukan titik singgungnya. Ketika ada dua lingkaran saling bersinggungan, maka nanti diskriminannya itu akan bernilai sama dengan 0. Itu yang harus kita ingat ya, ini syaratnya. Sehingga nanti langkah pertama adalah kita masukkan atau kita substitusikan persamaan lingkaran L1 ke persamaan lingkaran L2. Atau bisa juga kita lakukan dengan menggunakan metode eliminasi. Berarti kalau dieliminasi cukup persamaan lingkaran L1 kita kurangkan dengan persamaan lingkaran L2 ya. Ini adalah persamaan lingkaran L1. Mungkin saya tulis ulang di sini ya, x kuadrat ditambah y kuadrat min 2x min 4y plus 1 sama dengan 0. Kemudian ini adalah persamaan lingkaran L2, x kuadrat ditambah y kuadrat min 8x min 12y plus 43 sama dengan 0. Nah, ini kita kurangkan. Ini kalau kita menggunakan metode eliminasi ya. Kalau di soal sebelumnya kita gunakan metode substitusi. Min 2x dikurangi min 8x itu sama dengan 6x. Min 4y dikurangi 12y itu sama dengan berapa? Plus 8y. Lalu 1 dikurangi 43 itu sama dengan minus 42. Nah, ini sama dengan 0. Lalu ini supaya angkanya sedikit lebih kecil ya, supaya lebih sederhana, ruas kiri dan ruas kanan enaknya kita bagi dengan 2. Berarti 6x dibagi 2 itu sama dengan 3x, 8y dibagi 2 itu plus 4y, min 42 dibagi 2 itu min 21 sama dengan 0. Sehingga kalau y-nya ini kita cari, berarti caranya adalah 4y sama dengan 21 dikurangi 3x ya. Maka y sama dengan 21 min 3x per 4. Nah, y-nya sudah ketemu ini, persamaan y-nya. Langkah selanjutnya baru ini kita substitusikan, boleh ke persamaan lingkaran L1 dan atau persamaan lingkaran L2 ya. Kita masukkan saja ke persamaan lingkaran L1. Berarti y-nya kita ganti. Maka x kuadrat ditambah dalam kurung 21 dikurangi 3x per 4 dikuadrat dikurangi 2x dikurangi 4 dikalikan dengan 21 min 3x per 4 ya, kemudian ditambah 1 sama dengan 0. Lalu ini x kuadrat ditambah, nah ini 21 dikuadratkan itu sama dengan 441 ya Dek ya. Coba saya cek dengan kalkulator. Nah benar ya, 441, kemudian 2 kali 3 kali 21 ya, tandanya negatif ini. Berarti 6 kali 21 sama dengan 126 ya, minus 126x ditambah 9x kuadrat. Kemudian ini kita bagi dengan 16. Selanjutnya ini min 2x, kemudian 4-nya ini boleh dicoret. Nah, seperti ini. Berarti minusnya itu masuk ke dalamnya tanda kurung. Berarti di sini min 21 plus 3x plus 1 sama dengan 0. Nah, supaya bentuk pecahan ini hilang, maka ini seluruhnya kita kalikan dengan 16 ya, karena di sini penyebutnya 16. Sehingga nanti kita akan dapatkan 16x kuadrat. Nah ini per 16-nya hilang sekarang ya. Plus 441 dikurangi 126x ditambah 9x kuadrat. Kemudian ini juga harus dikalikan 16. Ini min 32x, kemudian di sini ada 21 kali 16 ya. 336, kemudian 3 kali 16 itu 48, berarti 48x ditambah 16 sama dengan 0. 16x kuadrat plus 9x kuadrat. Nah ini kan bisa kita satukan ini, jadinya 25x kuadrat ya, 25x kuadrat. Kemudian yang ada x-nya ini kita kelompokkan juga, minus 126, kemudian
minus 32, ya kan, ini kan min 32x, lalu plus 48x. Hasilnya adalah minus 110x. Kemudian yang tidak ada x-nya, nah ini 441, kemudian dikurangi 336 ya, lalu ditambah dengan 16, hasilnya adalah plus 121 sama dengan 0. Nah sekarang kita ketemu dengan bentuk persamaan kuadrat ya, ax kuadrat plus bx plus c. Jadi a nya 25, b nya min 110, c nya 121. Ingat tugas kita yang pertama adalah membuktikan atau menunjukkan ya bahwa lingkaran L1 dan L2 itu saling bersinggungan, yang mana syaratnya adalah nilai diskriminannya itu harus sama dengan 0 ya. Jadi di sini nilai diskriminan kita hitung dengan menggunakan rumus D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC ya. Untuk B nya minus 110, berarti di sini min 110 kuadrat dikurangi 4 kali A nya 25, C nya itu 121. Minus 110 kuadrat ya, itu berarti kalau di kuadrat kan minusnya hilang. Nah tinggal 110 kuadrat. Kalau 11 kuadrat itu 121. Berarti kalau 110 kuadrat ini ditambahi 02 kan gitu ya. Lalu di sini min 4 kali 25 sama dengan min 100 ya. Kalau 121 kali 100 berarti 121, ini juga ditambahi 02. Nah maka terbukti nilai diskriminannya sama dengan 0. Karena diskriminannya sama dengan 0 berarti terbukti juga bahwa dua lingkaran berikut ini L1 dan L2 itu saling bersinggungan ya. Sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Kemudian tugas kita selanjutnya adalah menentukan titik singgungnya. Nah untuk menentukan titik singgungnya berarti kita kembali ke persamaan kuadrat yang tadi sudah kita temukan ya. Yaitu kita akan hitung dulu x-nya itu berapa. Nah ini mungkin saya pindahkan ke sini. Jadi tadi persamaan kuadratnya adalah 25 x kuadrat, kemudian berapa tadi? Min 110x plus 121 ya, minus 110x plus 121 sama dengan 0. Nah nanti yang ketemu dulu itu adalah absisnya ya, yang ketemu dulu adalah x-nya. Kembali kita gunakan rumus ABC ya. Min B, nah ini rumus ABC ya, x1.2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC yang tidak lain tidak bukan adalah D ya kan, dibagi dengan 2A. Nah ini rumusnya ya. Ini supaya cepat ya, kita langsung saja ini. Jadi min B berarti min negatif 110, berarti 110 plus minus akar 0, tadi kan D nya sama dengan 0 ya. Kemudian kita bagi dengan 2 kali 25. Artinya di sini 110 plus minus 0 dibagi dengan 50. Nah, ini 0-nya boleh kita coret. 11 dibagi 5 ya, 11 dibagi 5. Kalau 10 dibagi 5 itu 2. Berarti kalau 11 dibagi 5 itu sama dengan 2,2. Gitu ya. Nah, ini sudah ketemu absisnya ya. Ternyata absis dari titik potong atau titik singgung L1 dan L2 itu adalah 2,2. Nah langkah selanjutnya kita tinggal mencari Y-nya itu berapa kan gitu ya. Cara mencarinya berarti X ini kita masukkan boleh ke persamaan lingkaran L1, boleh juga ke persamaan lingkaran L2. Kalau kita masukkan ke persamaan lingkaran L1, kita masukkan ke persamaan lingkaran L1. Berarti nanti kita akan dapatkan dalam kurung 2,2 kuadrat ya. Jadi X-nya kita ganti dengan 2,2. Ditambah Y kuadrat dikurangi 2 kali 2,2 dikurangi 4Y ditambah 1 sama dengan 0. Oke. 2,2 kuadrat. Coba ini saya kalkulator aja ya supaya cepat nih. 2,2 kuadrat sama dengan 4,84. Kemudian ditambah Y kuadrat dikurangi 4,4 dikurangi 4Y ditambah 1 sama dengan 0. Y kuadrat kemudian dikurangi 4Y
Selanjutnya kita punya 4,84 dikurangi 4,4 gitu ya. Lalu ditambah 1. Nah, ini sama dengan 1,44 sama dengan 0. Nah, kembali kita ketemu dengan bentuk persamaan kuadrat ini ya. Jadi A-nya 1, B-nya min 4, C-nya 1,44. Maka untuk menentukan Y-nya yang memenuhi, ya kita gunakan kembali rumus ABC ya. Ini X-nya kita ganti dengan Y sekarang ya. Rumusnya tetap seperti ini. Berarti min B berarti plus 4 ya kan. Kemudian plus minus akar. Nah, D-nya ini kita hitung lagi ya. D dari persamaan kuadrat yang ini. Ya, bukan D yang tadi. Kalau D yang tadi kan 0. Nah, sekarang kita hitung D untuk persamaan yang ini. Maka rumusnya adalah B kuadrat. Berarti 16 dikurangi 4 kali 1 ya. A-nya kan 1, C-nya 1,44. 1,44. Ini akarnya saya perpanjang. Kita bagi dengan 2 kali 1. Nah, seperti ini ya. Berarti 4 plus minus akar berapa ini? Coba kita hitung lagi dengan kalkulator ya. 16 dikurangi 4 kali 1,44. Nah, itu sama dengan 10,24 ya. Akar 10,24 sama dengan 3,2. Nah, ini langsung aja ya. Akarnya saya hapus, saya ganti dengan 3,2 per 2. Nah, artinya nanti ada 2 nilai. Nah, Y1 dan Y2. Untuk Y1 4 plus 3,2 per 2. Untuk Y2 4 min 3,2 per 2. Berarti 4 ditambah 3,2 dibagi dengan 2 sama dengan 3,6. Kemudian 4 dikurangi 3,2 dibagi 2 sama dengan 0,4 ya Dek ya. Ternyata untuk absis 2,2 ordinat yang memenuhi itu ada 2, yaitu 3,6 dan 0,4. Nah, berarti di sini kita harus tentukan yang mana yang merupakan titik perpotongan antara L1 dan L2 ya. Berarti langkah selanjutnya X sama dengan 2,2 kita masukkan juga ya ke persamaan lingkaran L2. Kita cari nanti nilai Y-nya yang sama. Nah, kan gitu logikanya. Kalau kita masukkan ke persamaan lingkaran L2 ya. Jadi X sama dengan 2,2 kita masukkan ke sini. Maka kita akan dapatkan 2,2 kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 8 kali 2,2 dikurangi 12 kali Y dikurangi 43 sama dengan 0. 2,2 kuadrat tadi 4,84 plus Y kuadrat. Kemudian di sini ada min 8 kali 2,2 ya. 8 kali 2,2 sebentar. 8 kali 2,2. Nah, sama dengan 17,6 ya, ini negatif nih. Kemudian min 12Y min 43 sama dengan 0. Berarti Y kuadrat min 12Y. Kemudian coba kita hitung 4,84 dikurangi 17,6 kemudian dikurangi 43 itu sama dengan minus 55,76 ya, sama dengan 0. Coba kita hitung lagi nih supaya tidak keliru ya Dek ya. 4,84 dikurangi 17,6 ya, dikurangi 17,6. Kemudian ini bukan minus ini ya, ini plus ini mestinya. Nah, ini kan plus 43 ya kan. Berarti ini ditambah 43. Nah, sama dengan 30,24. Coba ini saya hapus dulu. Ditambah 30,24 ini. Plus 30,24. Kembali kita gunakan rumus ABC ya, berarti Y1.2 sama dengan 12 plus minus akar B kuadrat 144 dikurangi 4 kali 1 kali 30,24
dibagi dengan 2 kali 1, berarti 12 plus minus. Nah, kita kalkulator lagi ya. 144 dikurangi 4 kali 30,24 sama dengan 23,04 ya. Nah, akar 23,04 itu sama dengan 4,8, berarti 12 plus minus 4,8 dibagi 2. Nah, kembali di sini ada 2 nilai Y ya. Untuk Y1 berarti kan 12 ditambah 4,8 ya dibagi 2. Nah, 12 ditambah 4,8 dibagi 2 ya sama dengan 14,4, atau supaya enak dipakai belajar ya, saya lanjutkan di atas ini ya Dek ya. Nah, Y1 sama dengan 12 plus 4,8 dibagi 2, setelah kita hitung hasilnya itu 14,4. Kemudian untuk Y2, nah untuk Y2 sama dengan 12 min 4,8 per 2. 12 dikurangi 4,8 dibagi 2 sama dengan 3,6. Nah, ini sudah ketemu ini ya. Ternyata nilai Y yang sama yaitu 3,6 ya. Tadi kan Y1 3,6, ini pada lingkaran L1 dengan absis 2,2. Kemudian pada lingkaran L2 Y-nya itu Y2 sama dengan 3,6, berarti ini kan sama. Nah, artinya apa? Artinya titik singgung antara lingkaran L1 dan L2 itu adalah 2,2, 3,6 ya. 2,2,3,6 itu jawabannya. Jadi kita tulis di sini ya. Jadi titik singgung L1 dan L2 adalah 2,2, kita pakai titik koma aja ya supaya tidak rancu. 2,2 titik koma berapa? 3,6. Ini jawabannya. Ini adalah titik singgungnya ya. Jadi saya ulang ya. Ternyata untuk absis 2,2 ya, untuk X 2,2 pada lingkaran L1 koordinatnya adalah 2,2,3,6 ya. Kemudian 2,2,0,4 itu pada L1. Kemudian pada L2 ya, koordinatnya adalah 2,2,14,4 dan 2,2,3,6. Nah, yang ditanyakan di sini adalah titik singgung antara lingkaran L1 dan L2. Yang namanya titik singgung berarti titik tersebut dilalui oleh lingkaran L1 dan dilalui oleh lingkaran L2 ya. Artinya nanti titiknya itu harus sama koordinatnya. Berarti yang sama itu adalah 2,2 ya untuk absisnya, dan untuk ordinatnya adalah 3,6 nih ya. 2,2 titik koma 3,6 ya. Oke, ini adalah jawaban untuk soal nomor 2A. Di video selanjutnya kita akan mencoba untuk mengerjakan soal yang B. Terima kasih.